Kalau ada soal kayak gini tuh, kita tahu kalau kita tuh harus pakai di CH15 tuh kita belajar yang namanya kontingensi tabel. Nah, jadi kontingensi tabel itu ciri-cirinya kayak apa? Ciri-cirinya itu bahwasannya di kolom sama di baris itu dia ada kayak nilainya gitu. Jadi dua-duanya kolom baris ada angkanya. Bukan yang kayak cuman di kolomnya aja atau di barisnya aja gitu. Jadi dia di dua-duanya ada nilainya. Nah, kita langsung aja dengan tingkat keyakinan 95% buktikan apakah ada hubungan antar tingkat pendidikan dengan status atau kepangkatan karyawan di tempat bekerjanya. Oke. Jadi, nih. Jadi kita pakai yang namanya itu C-square karena dia kontingensi tabel nih. Kalau kalian mau baca di buku itu ada halaman 570. Nah, terus pertama-tama kita tuh harus buat kayak nomor dulu kan, nomor. Terus kita terserah sih mau tingkat pendidikan dulu atau kayak status kepangkatan. Kita coba yang pendidikan dulu ya. Ini pangkat. Nah, jadi caranya itu pertama kita nomorin kan. Nih, kalau kita lihat jumlahnya dari barisnya ini, baris pertamanya ini jumlahnya 100 kan. Ini 110. Terserah ya guys, ini mau mana-mana dulu karena kita yang pendidikan duluan, ya udah kita lihatnya yang ke sini dulu, ke yang baris dulu. Jadi sampai 110 kan. Ini kita lanjutin sampai 110 teman-teman. Oke, oke udah. Nah, terus eh, kita lihat 110 ini tuh kayak terdiri dari pendidikan yang jenisnya tuh rendah kan. Berarti satu. Satu. Oke, nah ini kita semua sepakat kalau rendah itu satu, sedang itu dua, tinggi itu tiga ya. Terus di yang pangkat, pangkatannya yang di sini itu kan 1 sampai 70 itu rendah, berarti 1 sampai 70 itu kelompok satu di pangkatnya karena rendah sampai 70. Nah, terus dari berarti dari 71 sampai 100 itu pangkatnya sedang, berarti masuk ke kelompok 2 sampai 100. Nah, 10 sisanya masuk ke kelompok 3 karena dia pendidikannya tinggi, angkatnya tinggi maksudnya. Oke, sekarang kita lanjutin. Ini 85, berarti kita tambahin 1 sampai 85. Oh, ini nggak usah deh, ini kita lanjutin ya. Sebetulnya kalau yang di nomornya ini kita lanjutin aja sampai jumlahnya guys. Ini kan jumlahnya ada 300 nih. Jadi yang di nomor ini kita lanjutin sampai 300. Oke. Terus jumlahnya 85 kan sekarang yang pendidikannya yang tingkat sedang. Itu berarti kita ngomongin kelompok dua ya guys, yang sedang. Kita tarik berarti dari sampai 195. Nah, terus 85 ini terdiri dari 25 yang rendah, berarti ada 25 nomor 1. 135.
Terus ada 40 nomor, 40 yang sedang, atau berarti nomor 2. Berarti sampai 175 ya guys. Terus sisanya ada 20 nomor yang pangkatnya itu tinggi, berarti nomor 3. 20 nomor. Itu sampai 100, dari 176 sampai 195. Aduh. Oke. Dah. Nah, terus terakhir, sisanya 105 itu berada di tingkat pendidikan yang tinggi atau kelompok tiganya dari tingkat pendidikan. Sampai 300 dari 195. Oke. Selanjutnya kita lihat 105 ini terdiri dari apa aja. Pertama ada 5 yang rendah. Berarti nomor 1-nya 5. Berarti sampai 200. Terus 2-nya ada berapa nih? Yang sedangnya ada 30 nih. Berarti sampai 230. Berarti kelompok 3 sisanya. Coba kita lihat ya berapa. Ada 70. Bener nggak nih? Benar, dari 231 ke 300. Oke, udah ya. Nah, kalau kalian udah buat giniannya, yang kita butuhin di SPSS itu yang pendidikan sama pangkat. Kita lanjut ke SPSS. Coba deh. Oke, jadi variable view-nya kita namain dulu. Yang pertama ada pendidikan, terus pangkat. Nah, di values-nya masing-masing kita ganti tuh. Kalau 1 itu rendah, 2 itu sedang, 3 itu tinggi. Di sini juga yang untuk pangkat 1 itu rendah, 2 itu sedang, 3 itu tinggi. Nah, sekarang kita copy yang pendidikan sama pangkat nih. Nih, kalau kalian melihat kayak benar atau enggak tuh. Ya, pokoknya gitu. Nah, sekarang untuk uh, chi-square yang kontingensi tabel, kita tuh pakai analyze. Nah, analyze. Terus kita ke descriptive studies. Habis itu kita pilih yang cross tab. Oke, udah kan. Nah, row itu baris, kolom itu kolom. Kita lihat tadi di tabelnya nih. Yang jadi row kan pangkatnya kan. Berarti kita pilih kepangkatan. Yang jadi pendidikan kolom. Terus ini statisnya kita pilih chi-square. Ingat ya guys, pakai chi-square kalau kontingensi tabel. Terus salesnya ini kita ganti jadi ada observe sama expected. Harus dua-duanya ada guys.
Nah, udah sisanya tuh nggak ada yang diganti-ganti, terus kita langsung oke. Nah, yang kita perluin tuh sebetulnya cuma tabel chi-square test. Kita copy tabelnya atau screenshot, ya terserah lah. Nah, jadi guys, aku tuh mau ngebandingin sama punya Pak Jaka. Kemarin Pak Jaka tuh kan kayak, enggak sih. Oh iya, bener-bener. Kayak kebalik gitu kan. Jadi dia kemarin ngelihatnya pangkatnya dulu. Makanya di sini, dia kayak yang pangkat tuh yang dinamain 1 sampai 100. Jadi dia tuh ngelihat ke barisnya dulu. Sedangkan kalau aku tuh tadi, jadi kalau main pajak itu dia ngelihat nih barisnya dulu. Sedangkan kalau aku tuh tadi ngelihatnya ke kolom. Dan itu akan sama aja guys hasilnya tuh. Nih, kalian lihat ini yang kemarin kita kerjain di kelas sama yang ini. Tuh, sama aja ya. Jadi kayak kalian mau kebalik-kebalik kayak barisnya dulu atau kolomnya dulu itu terserah. Kayak itu. Jadi kalau pajak tuh dia kemarin pangkatnya tuh jadi 1 sampai 100. Nah, terus dari 1 sampai 100 ini terdiri apa aja sih? 70 yang rendah. Berarti 1 sampai 70 yang rendah di pendidikan. Kayak gitu tuh. Sampai 70. Nah, nanti nomor duanya itu berarti ada 25 yang sedang, ada 25 duanya. Berarti sampai um, 70 tambah 25, 95. Tuh, sampai 95 ada 2. Terus tiganya 5 berarti kan. Nah, sisanya dari 96 sampai 100 itu 3 kayak gitu. Sedangkan kalau aku kan aku ngeliatnya ke bawah. Jadi di pendidikan tuh 1 sampai 110 itu tingkatnya kan rendah. Tuh, ini sampai 110. Terus dari 110 itu terdiri dari 70 yang rendah. 70, 1 sampai 70. Ini. Terus 30 yang sedang, 10 yang tinggi ini ya. Kita ngelihatnya baris ya. Tapi jangan kebalik-balik. Ntar kalian 1 sampai 100 tapi kalian ke sini jangan. Ya pokoknya gitu ya, sama aja ya tuh. 2, 3. Nah, sama aja ya. Jadi kalian mau lihat dari pendidikannya dulu atau pangkatnya dulu atau ngelihat dari barisnya dulu atau kolomnya dulu itu sama aja. Nah, habis itu kita tuh lanjut ke H0 sama H1-nya. Di mana H0-nya itu tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan status kepangkatan karyawan. Nah, terus salah satunya berarti ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan status kepangkatan karyawan. Nah, terus habis itu guys, sebetulnya ini tuh kalau kalian lihat tuh biasanya tuh kita pakai kayak X kuadrat itu ininya lambangnya chi square ya guys. Jadi X kuadrat itu lambangnya chi square. Ini kan nilainya ini kan 119,985. Biasanya kan kita bandingin sama ini kan chi square statis kan atau chi square hitungan. Nah, biasanya kita bandingin sama chi square tabel. Di mana yang benar bisa dicari chi square tabel. Aduh, itu kita nyari DF-nya dulu. DF itu sama dengan kolom min 1 dikali baris min 1. Atau kebalik-balik juga nggak apa-apa. Kolomnya kan ada ini guys, 3 kan. 1, 2, 3. Berarti 3 kurang 1.
barisnya ada 1, 2, 3, berarti 3,1 dikali 3,1. 2 kali 2, 4. Nah, tabelnya DF, terus alfanya kita dikasih tahu tadi 90, tingkat keyakinannya 95%, berarti alfa 5%. Nah, udah. Nah, ini tuh nanti kita cari di tabel chi-square yang ada di buku. Nanti itu ketemu guys, kemarin tuh nih, X kuadrat tabelnya itu, chi-square tabelnya itu 9,448. Nah, 488. Oke. Nah, ini kan, terus nanti itu kita kayak bakal buat kayak gini guys. Sebetulnya tuh kita bakal buat kayak gini nih. Nah, ini gambarnya. Tapi ini nomor lain ya guys, maksudnya ya udah gambaran aja. Nih, nanti di sini tuh yang 9,488-nya, nanti yang di sini tuh 118, sekian itu chi-square statisnya. Berarti kan kita bisa simpulin kalau H0 itu ditolak kan. Salah. Empat. Sehingga kita bisa tahu kalau uh, X kuadrat statistik itu lebih besar dibandingkan X kuadrat tabel. Makanya kita akan menolak H0. Nah, tapi guys, dari kemarin ternyata pas review itu, Pak Jaka tuh udah ngebolehin kayak kita tuh cuma ngeliat dari significant value atau p-value-nya. Nah, itu lebih enak sih. Jadi kan kalian nggak perlu sebetulnya buka-buka tabel dan sebagainya. Entah ya guys. Oke, jadi Hanul ditolak. Nah, sekarang berarti kita lihat dari p-value-nya yang ngikutin kayak Pak Jaka. Nih, p-value-nya itu ini ya. 0,0000. Jadi 0,000 ini kan lebih kecil dari 0,05. 0,05 itu signifikan levelnya ya guys di soal. Jadi alfanya itu berapa. Nah, dia lebih kecil kan dari 0,05, maka nol ditolak. Jadi kesimpulannya tuh kan dia H0 ditolak berarti H1 diterimakan. Jadi dapat ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepangkatan status pangkatan. Nah, terus guys, sebetulnya kalian juga bisa hitung manual ya, rumusnya tuh yang kayak gini nih. Tapi ya ngapain gitu kan. Oke. Salah, bukan itu rumusnya. Oh, oh bener bener bener. Ini guys rumusnya. Enggak ding. Apa sih? Salah guys. Yang mana ya? Nggak ada nih guys. Tapi ada rumus kayak gininya, cuman bukan ini. Di buku kayaknya ada. Cuman ya ngapain sih guys? Ya udah segitu aja sampai nomor 4. Oke, semoga mengerti teman-teman.